Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dinda Amelia sebagai pembuka sekaligus pemateri pertama. Lalu Nabila Rahma Putri sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Jili Cecilia Damita sebagai pemateri ketiga sekaligus penutup. Dan di video ini kami akan membahas materi mengenai manajemen persediaan dan just in time. Slide ini dijelaskan bahwa manajemen persediaan itu sebenarnya soal bagaimana perusahaan mengatur ketersediaan barang supaya tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan stok. Kalau stok terlalu sedikit, produksi bisa terhenti, tapi kalau stok terlalu banyak, biaya penyimpanan jadi tinggi dan resiko barang rusak makin besar. Jadi intinya manajemen persediaan itu mencari titik seimbang, barang selalu tersedia, tetapi biaya tetap efisien. Lanjut ke slide berikutnya mengenai pentingnya manajemen persediaan. Di slide ini dijelaskan kenapa manajemen persediaan itu penting. Persediaan merupakan salah satu aset terbesar perusahaan. Jadi salah kelola sedikit saja bisa bikin rugi besar. Dengan pengelolaan yang baik, produksi tetap lancar, tidak ada kelebihan atau kekurangan stok. Biaya gudang bisa ditekan, kepuasan pelanggan terjaga karena pesanan terpenuhi tepat waktu, dan modal kerja jadi lebih efisien. Jadi urusan stok itu bukan sekedar barang di gudang, tetapi berpengaruh langsung pada kelancaran operasional dan keuangan perusahaan. Lanjut ke slide berikutnya. Tujuan manajemen persediaan juga dibahas lebih rinci pada slide berikut ini. Yang pertama, menjamin operasi perusahaan berjalan lancar. Artinya, bahan selalu tersedia pada waktu yang tepat supaya produksi dan penjualan tidak terganggu. Yang kedua, menekan biaya persediaan. Karena kalau stok yang terlalu banyak, biaya gudang dan resiko penyusutan barang akan meningkat. Jadi perusahaan harus pintar mengatur kapan harus memesan barang dan seberapa banyak supaya lebih efisien. Lanjut, slide berikutnya dijelaskan 4 jenis persediaan dalam perusahaan. Pertama, ada bahan baku, yaitu bahan yang diproses dalam produksi. Kedua, barang dalam proses, yaitu barang yang sedang dalam tahap produksi. Yang ketiga itu barang jadi, yaitu produk yang sudah siap untuk dijual. Dan keempat, barang penolong, yaitu bahan tambahan yang mendukung proses produksi tapi bukan komponen utama barang jadi. Dengan mengetahui jenis-jenis persediaan ini, perusahaan bisa menentukan prioritas pembelian dan pengendalian stok dengan lebih tepat. Lanjut ke slide berikutnya. Kita bahas faktor yang memengaruhi jumlah persediaan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari permintaan konsumen, waktu pengiriman pemasok, biaya pemesanan dan penyimpanan, modal kerja yang dimiliki perusahaan, sampai kebijakan produksi yang digunakan. Kalau permintaan tinggi, stok harus besar. Kalau waktu kirim pemasok lama, perusahaan butuh stok cadangan, yang intinya perusahaan harus menyesuaikan stok dengan kondisi pasar dan kemampuan internal agar persediaan itu tetap ideal. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Nabila Rahma Putri. Baik, saya Nabila Rahma Putri sebagai pemateri kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian dalam persediaan. Pengendalian ini dilakukan agar persediaan berada pada tingkat yang optimal. Beberapa sistem yang digunakan, yang pertama sistem periodik, yaitu pemeriksaan stok pada waktu tertentu. Yang kedua sistem perpetual, yaitu pencatatan stok dilakukan setiap kali transaksi. Biaya dalam persediaan, yaitu yang pertama adalah biaya pemesanan, yaitu biaya setiap kali melakukan pesanan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan, yaitu ada berupa biaya gudang, asuransi, kerusakan. Yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan, yaitu kerugian karena kehabisan barang. Selanjutnya konsep just in time. Just in time yaitu sistem produksi yang memastikan bahan datang tepat waktu saat dibutuhkan. Tujuannya agar menghilangkan pemborosan, mempercepat aliran produksi, dan menurunkan biaya penyimpanan. Ciri-ciri dari JIT itu, yang pertama adalah produksi hanya dilakukan berdasarkan permintaan aktual. Yang kedua, hubungan erat antara produsen dan pemasok. Yang ketiga, bahan datang dalam jumlah kecil tapi sering. Yang keempat, tidak ada persediaan berlebih. Yang kelima, fokus pada kualitas tinggi di setiap tahap. Tujuan JIT yaitu mengurangi pemborosan, mempercepat aluran produksi dan pengiriman, menjamin kualitas produksi yang tinggi,
mengurangi biaya penyimpanan dan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Komponen dari JIT yaitu kualitas total, kerjasama tim antar departemen. Yang selanjutnya adalah sistem Kanban untuk pengendalian aliran bahan. Selanjutnya perawatan preventif terhadap mesin. Yang kelima pelatihan dan disiplin kerja yang tinggi. Selanjutnya keuntungan JIT. Yang pertama adalah biaya persediaan berkurang drastis, yang kedua ruang penyimpanan lebih efisien, yang ketiga kualitas produk meningkat, yang keempat produksi lebih cepat dan fleksibel, yang kelima meningkatkan kecepatan respon terhadap pasar. Kelemahan dari JIT juga ada yang ketergantungan tinggi terhadap pemasok, resiko gangguan, membutuhkan sistem transportasi yang andal dan harus didukung oleh koordinasi antar bagian yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jili. Syarat keberhasilan JIT. Yang pertama, komunikasi yang baik antara pemasok dan produsen. Yang kedua, sistem informasi yang akurat dan real time. Yang ketiga, pemasok yang dekat dengan lokasi produksi. Yang keempat, perencanaan dan penjadwalan yang presisi. Yang kelima, karyawan yang terlatih dan disiplin. Selanjutnya yaitu perbandingan sistem tradisional dan sistem JIT. Dalam sistem manajemen persediaan tradisional, perusahaan biasanya memproduksi barang berdasarkan perkiraan permintaan. Persediaan disiapkan dalam jumlah besar sebagai cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atau keterlambatan pasokan. Cara ini memang membuat proses produksi lebih aman, tetapi menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi dan resiko penumpukan stok. Sementara itu, sistem just-in-time atau JIT bekerja dengan prinsip kebalikan. Produksi dilakukan berdasarkan permintaan aktual sehingga bahan atau komponen hanya dipesan ketika benar-benar dibutuhkan. Pendekatan ini membuat perusahaan lebih efisien karena tidak perlu menanggung biaya gudang yang besar. Namun, sistem ini juga membutuhkan koordinasi yang sangat baik dengan pemasok karena keterlambatan sedikit saja bisa menghambat proses produksi. Selanjutnya, pengertian Economic Order Quantity. Economic Order Quantity atau EOQ adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian atau pemesanan bahan yang paling ekonomis, yaitu jumlah yang membuat biaya total persediaan menjadi paling rendah. EOQ membantu perusahaan menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika pesanan terlalu sering dilakukan, biaya pesanan akan tinggi. Jika pesanan terlalu jarang dengan jumlah besar, biaya penyimpanan meningkat. Dengan menghitung EOQ, perusahaan dapat mengetahui kapan dan berapa banyak harus memesan agar kegiatan produksi tetap lancar tanpa menimbulkan pemborosan biaya. Manfaat EOQ yaitu menghemat biaya pemesanan dan penyimpanan, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, membantu pengambilan keputusan pembelian yang efisien, dan menjaga arus kas perusahaan tetap stabil. Oke. Untuk kesimpulannya, manajemen persediaan dan sistem just-in-time atau JIT memiliki peran penting dalam menjaga efisiensi operasional perusahaan. Melalui pengelolaan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahan selalu tersedia tanpa menimbulkan biaya berlebih. Pendekatan tradisional lebih menekankan keamanan stok agar produksi tidak berhenti. Sedangkan JIT berfokus pada efisiensi dengan memesan bahan tepat saat dibutuhkan. Keduanya dapat diterapkan sesuai kondisi dan kemampuan koordinasi perusahaan. Selain itu, penggunaan metode EOQ membantu perusahaan menentukan jumlah pemesanan yang ideal sehingga biaya penyimpanan dan pemesanan tetap seimbang. Dengan penerapan sistem yang tepat, perusahaan dapat mencapai efisiensi biaya, kualitas produksi yang lebih baik, dan kinerja operasional yang optimal. Kesimpulannya, pengelolaan persediaan yang efektif bukan hanya soal jumlah barang, tetapi juga tentang ketepatan waktu, biaya, dan koordinasi antar bagian agar tujuan perusahaan tercapai secara maksimal. Sekian, terima kasih.